Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Zulfitri Liasa, mahasiswa dari UNPI, Fakultas Keperawatan, kelas B1 Ekstensi, semester 6. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan gawat darurat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peran dan fungsi perawat IGD. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu yang pertama pelayanan kegawat daruratan memerlukan penanganan secara terpadu dari multidisiplin dan multiprofesi termasuk pelayanan keperawatan. Yang kedua sebagian integral pelayanan kegawat daruratan. Pelayanan keperawatan mengutamakan akses pelayanan kesehatan bagi korban dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kesakitan atau kematian dan kecacatan. Yang ketiga ada saat bekerja di rumah sakit, perawat diharapkan mampu melakukan triase, resusitasi dengan atau tanpa alat, mengetahui proses prinsip stabilisasi dan terapi definitif, maupun bekerja dalam tim, melakukan komunikasi dengan tim, pasien beserta keluarganya, serta peran dan fungsi perawat dan lainnya sehingga pelayanan perawatan dapat berjalan secara profesional. Ada perawat gawat darurat. Yang pertama, perawat merupakan orang terdekat dengan pasien. Yang kedua, ada paling mengetahui perkembangan kondisi pasien dari awal. Yang ketiga, bertanggung jawab mulai dari awal tindakan yang dilakukan sampai pendokumentasian. Sedangkan yang terakhir, berpikir cepat dan memiliki inisiatif yang tinggi. Selanjutnya ada peran perawat. Di sini ada 4. Yang pertama sebagai tenaga pelaksana keperawatan, yang kedua sebagai pengelola dalam bidang pelayanan keperawatan dan institusi pendidikan keperawatan. Yang ketiga sebagai pendidik dalam ilmu keperawatan, yang keempat sebagai peneliti. Selanjutnya ada peran perawat sebagai pelaksana. Yang pertama adalah pemberi asuhan keperawatan. Yang pertama memenuhi semua kebutuhan pasien baik fisik, emosional, spiritual maupun sosial sehingga membantu meningkatkan kondisi kesembuhan pasien. Yang kedua melibatkan peran serta pasien dan keluarga dalam menetapkan tujuan dan mencapai tujuan dengan waktu yang maksimal. Selanjutnya, pelindung dan advokat pasien. Yang pertama, melindungi pasien dan keluarga dari ketidaknyamanan dan ketidakamanan terhadap diagnosa dan tindakan yang dilakukan sehingga terhindar dari efek yang dapat merugikan. Yang kedua, perlu adanya kemampuan terkait problem solving, komunikasi, mempengaruhi dan kolaborasi. Yang ketiga, membantu pasien dan keluarga dalam memterpastikan informasi yang diperoleh dan pemberi pelayanan terutama terkait dengan mengembalikan keputusan perawatan. Yang terakhir, melindungi hak pasien terutama terkait hak atau pelayanan yang baik, hak memperoleh informasi, hak privasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada edukator. Maksud di sini ada 2, meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga terkait peningkatan kesehatan, tanda gejala penyakit, dan tindakan yang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi perubahan perilaku. Yang kedua, mengutamakan metode pengajaran yang sesuai dan kemampuan dan kebutuhan pasien dengan melibatkan keluarga dalam prosesnya. Selanjutnya ada peran perawat, yang itu konsultan, sebagai tempat konsultasi terkait masalah dan tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Selanjutnya ada fungsi perawat. Fungsi perawat di sini dibagi menjadi 3, ada fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi kolaboratif. Fungsi independen adalah fungsi mandiri berkaitan dengan perkembangan asuhan atau care. Sedangkan fungsi dependen, fungsi yang dilegalisasikan sepenuhnya atau sebagian dari profesi lain. Sedangkan kalau fungsi kolaboratif, kerjasama saling membantu
dalam program kesehatan atau perawat sebagai anggota tim kesehatan. Selanjutnya ada fungsi dependen di UGD, yaitu yang pertama sebagai operator untuk alat dokter, EKG, defibrillator, nebulizer, monitor jantung, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua sebagai pemberi asuhan keperawatan pasien 24 jam selama di IGD secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya ada kemampuan minimal petugas IGD. Yang pertama membuka dan membebaskan jalan nafas atau airway. Yang kedua memberikan ventilasi atau oksigenisasi atau breathing. Yang ketiga memberikan sirkulasi artifikal dengan jalan masuk jantung luar atau sirkulasi. Yang keempat menghentikan perdarahan balut pidai, transportasi, pengenalan dan pengenaan obat resusitasi, membuat dan membaca rekam EKG. Halo guys, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk bergabung bersama kami Unpi Manado. Di sini kalian dapat dibina, dapat dibimbing, dapat dibentuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang tangguh, yang aktif, kreatif, dan bermotivasi tinggi untuk nusa dan bangsa. Untuk itu, bagi kalian yang masih bingung, mari bergabung dengan kami di Unpi Manado. Terima kasih, sekian video dari saya.